Ambil foto 1 2 3 izin 1 2 3 ya. Oke Pak, di seminar akademik wisuda UT ini apa sih yang ingin ditanamkan kepada calon wisudawan wisudawati besok ya Pak ya ini? Ya, baik, terima kasih. Sesuai dengan tema seminar kita bahwa kita melabelinya dengan Astacita menuju Indonesia 2045. Kita ketahui seperti materi yang sudah disampaikan oleh Prof. Darmanto tadi bahwa keadaan negara kita hari-hari terakhir ini banyak yang membingungkan masyarakat karena kita labelnya menuju Indonesia Emas 2045. Tapi jangan sampai dengan situasi politik di negara kita kekinian menjadikan Indonesia itu cemas. Bagi universitas terbuka, momen ini membuat kita semakin optimis bahwa dengan kita mau wisuda 490-an mahasiswa yang besok akan kita wisudakan, kita membekali mereka melalui seminar akademik hari ini bahwa optimis orang universitas terbuka itu tidak boleh luntur apapun situasi politik. Sebagai lembaga pendidikan yang mengedepankan egaliter dan kemajuan bangsa, kita terus optimis bahwa situasi politik seperti itu hanya sesaat. Nah, itu pandangan kita dari universitas terbuka. Kita ingin bahwa Astacita ini dari sisi kelembagaan universitas terbuka itu kita dukung secara penuh program atau visi misi Presiden Prabowo dan wakilnya Gibran Raka Buming Raka. Nah, melalui seminar hari ini kita membekali mahasiswa kita yang besok akan kita kembalikan ke tengah-tengah masyarakat bahwa mereka tidak boleh mundur, mereka harus maju, bahwa Republik ini harus tetap maju. Nah, salah satunya melalui alumni kita yang besok lulus, seperti itu. Harapannya Pak untuk wisudawan wisudawati Pak? Harapan kita sebagai lulusan universitas terbuka, mereka harus menjaga alma maternya, terus mengembangkan dirinya karena tidak hanya selesai setelah mereka menuntut ilmu di UT, tetapi mereka terus mengembangkan dirinya untuk menjadi manusia yang mumpuni dan otomatis berkontribusi bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Nah, itu harapan kita. Kemudian berikutnya, harapan terbesar kita bahwa di tempat-tempat mereka barangkali banyak sekali orang-orang yang tidak berkuliah. Nah, melalui mereka kita menjadikan mereka sebagai juru kampanye kita, agar mereka menyampaikan kepada orang-orang bahwa tidak ada alasan untuk tidak berkuliah, untuk tidak menjadi sarjana, karena ada salurannya yang paling tepat, yaitu universitas terbuka yang sudah negeri, sudah berbadan hukum, dan sudah terakreditasi. Seperti itu. Untuk lulusan UT sendiri ada berapa jumlahnya Pak? Habis itu ada didominasi dari daerah mana Pak? Kabupaten mana gitu Pak? Ada 490-an yang akan kita wisuda besok, didominasi oleh program dari FKIP baik PAUD maupun PGSD. Kemudian rata-rata terbanyak dari kabupaten terbesar kita, yaitu Pangkalan Bun dan Kota Waringin Timur, Kota Waringin Barat dan Kota Waringin Timur. Setelahnya diisi oleh beberapa kabupaten yang lain, termasuk dari daerah yang terjauh, yang daerah 3T, yaitu Mururaya dan juga Sukamara. Semua ada. Jadi seluruh kabupaten kita mendatangkan seluruh wisudawan kita dan lengkap dengan program-program studinya. Pak izin Pak, untuk besok itu untuk lulusan sarjana atau ada pasca sarjana juga Pak untuk lulus besok Pak? Ada pasca sarjana, ada sarjana, dan ada juga program diplomanya. Jadi kita lengkap dengan berbagai program itu. Dan kami melalui forum ini juga menyampaikan kepada masyarakat halayak, masyarakat Kalimantan Tengah bahwa sudah mulai buka untuk program pasca sarjana sejak 12 Februari kemarin sampai tanggal 14 April itu kita buka program pasca sarjana untuk program Strata 2 dan Strata 3. Silakan masyarakat Kalimantan Tengah untuk mendaftar mumpung ada kesempatan ini, karena kita full online. Jadi mereka tidak perlu datang ke mana-mana jauh, mereka cukup di tempatnya saja karena universitas terbuka yang akan datang ke rumahnya. Terakhir mungkin Pak Prof, kira-kira untuk kegiatan ini ada kesan dan pesan lah yang ingin disampaikan, terutama untuk para wisudawan yang wisuda besok. Ya, terima kasih. Jadi ini menurut saya suatu tradisi ya di UT daerah Palangkaraya untuk menyelenggarakan wisuda didahului dengan adanya seminar wisuda di mahasiswa. Karena bagaimanapun
proses pembelajaran itu tidak hanya sewaktu jadi mahasiswa, tetapi juga ada informasi-informasi yang mungkin bisa diterima oleh mahasiswa yang nanti tadi disampaikan oleh Bapak Direktur akan terjun ke masyarakat, sehingga informasi-informasi yang tadi disampaikan dalam seminar itu mudah-mudahan ada manfaatnya bagi mereka terkait dengan visi Presiden maupun Wakil Presiden untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Tantangan-tantangan yang ada itu bisa dikurangi dengan optimisme untuk mencapai tujuan emas 2045, baik itu bidang pendidikan, terutama dari UT ya, terkait dengan bidang pendidikan maupun bidang-bidang yang lainnya. Dengan melalui pendidikan itu, maka diharapkan tujuan dari Indonesia Emas bisa tercapai, ya, karena mau tidak mau pendidikan sebagai suatu dasar ataupun pilar untuk mencapai tujuan Indonesia Emas tahun 2045 itu tadi. Pak, sedikit Pak. Tadi setelah menyampaikan paparan, pesan mendalam apa yang ingin Bapak sampaikan sebenarnya kepada seluruh wisudawan, calon wisudawan wisudawati di UTD? Ya, jadi wisudawan wisudawati itu kan nanti akan kembali ke masyarakat melalui suatu proses pendidikan untuk sarjana 4 tahun, untuk diploma, dan untuk S2 yang 2 tahun. Dengan pembelajaran yang diterima dari Universitas Terbuka, maka Universitas Terbuka mempunyai visi misi juga agar wisudawan itu juga memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kuliah di Universitas Terbuka itu sangat bermanfaat karena mereka yang kekurangan pendidikan ataupun ingin meningkatkan pendidikan itu bisa mencapai tujuan meningkatkan pendidikan lebih tinggi melalui Universitas Terbuka. Jadi dengan pendidikan secara mandiri, maka masyarakat bisa meningkatkan pendidikan melalui pendidikan yang dilakukan oleh Universitas Terbuka. Pak, mungkin apa Pak pesan yang disampaikan kepada lulusan sarjana yang mungkin cemas tadi ya dengan isu PHK dan segala macam yang lagi hangat sekarang. Nah, pesan apa Pak agar para lulusan sarjana ini tidak khawatir tentunya dalam mencari kerja ataupun mengembangkan kompetensi dirinya Pak? Ya, baik. Universitas Terbuka kan dilaksanakan secara mandiri ya. Berarti pada umumnya mayoritas khususnya untuk pasca sarjana itu mereka sudah bekerja. Nah, jadi bukan aspek PHK yang menjadi kekhawatiran, tetapi sebetulnya lebih kepada bagaimana mereka bisa meningkatkan kapabilitas ataupun hal yang diperoleh selama menjadi mahasiswa pasca sarjana untuk bisa berkontribusi lebih baik lagi di instansinya. Karena kembali tadi semua sudah pada umumnya sudah bekerja, tapi bagi yang tidak bekerja bisa belajar dari mereka yang sudah bekerja, berkolaborasi ataupun mendapatkan cara bagaimana mendapatkan pekerjaan. Tapi kembali itu hampir tidak ada ya di Universitas Terbuka khususnya untuk pasca sarjana yang belum bekerja. Karena kemandirian itu kuliah sambil mandiri itu diambil oleh mereka yang sudah bekerja untuk meningkatkan mereka bekerja sambil kuliah. Jadi tidak full kuliah di Universitas Terbuka. Jadi mereka